Sebagai panduan bahwa letak makam Sunan Cendana di Pulau Madura adalah berjarak 57 menit naik kendaraan dari kota Surabaya. Lokasi makam Sunan Cendana berada di desa Ketetang, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Kuanyar sendiri terletak di pesisir pantai berhadapan langsung dengan Selat Madura. Untuk bisa sampai di Kecamatan Kuanyar, Anda tidak perlu kesulitan, utamanya bagi Anda yang berasal dari luar Pulau Madura. Haul Sunan Cendana diadakan pada bulan Muharram di tahun Hijriah. Haul beliau diadakan di Masjid Jami Sunan Cendana Kuanyar, Bangkalan, Madura. Sunan Cendana diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Madura. Dikarenakan masyarakat Madura masih belum mengetahui ajaran Islam, maka Sunan Cendana mengikuti perintah apa yang diamanatkan oleh Sunan Ampel. Kemudian beliau berangkat menuju ke Pulau Madura dengan berjalan kaki dari Surabaya menuju Pulau Madura. Dikarenakan zaman dahulu belum ada kendaraan seperti sekarang ini, beliau berjalan kaki menuju pulau tersebut. Nama Sunan Cendana merupakan sebuah julukan dari masyarakat pada waktu itu. Alasan pemberian julukan tersebut karena pada dahulu kala Sunan Cendana selalu bertapa di bawah pohon cendana, sehingga beliau mudah dikenali. Gelar beliau sebagai seorang sunan melahirkan sebuah cerita hebat dan penuh dengan keajaiban. Konon, suatu hari masyarakat sekitar membutuhkan sebuah beduk besar sebagai penanda masuk waktu sholat untuk salah satu masjid. Kemudian, masyarakat berinisiatif untuk mencari pohon besar sebagai bahan baku pembuatan beduk di masjid. Dengan menelusuri hutan, akhirnya masyarakat menemukan sebuah pohon cendana yang berukuran besar. Langsung saja, masyarakat merasa berbahagia dan akan menebang pohon cendana tersebut. Tiba-tiba, masyarakat dibuat sangat terkejut ketika hendak menebang pohon. Terdengar sebuah suara dari dalam pohon cendana. Suara tersebut memerintahkan untuk menebang pohon bagian atas lebih tinggi, karena jika tidak akan mengenai kepala dari suara tersebut berasal. Untuk bagian pohon kembali terdengar suara dari dalam pohon yang memerintahkan untuk menebangnya lebih bawah supaya tidak mengenai kaki. Tanpa bertanya-tanya, dengan perasaan penuh keraguan, akhirnya masyarakat memulai penebangan pohon cendana tersebut sesuai dengan perintah dari suara yang berasal dari dalam pohon tadi. Setelah penebangan dilakukan, betapa semakin terkejutnya mereka melihat sesosok manusia muncul keluar dari dalam pohon cendana yang telah ditebang. Sosok tersebut kemudian mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena telah menebang pohon sesuai dengan perintahnya, yakni lebih tinggi pada bagian atas dan lebih rendah pada bagian bawah. Beduk berukuran besar itu sampai sekarang masih bisa Anda temukan langsung. Beduk diletakkan di pelataran lantai atas masjid. Ketika melihat beduk tersebut, Anda pasti akan merasa terkejut dengan ukuran beduk yang besar dan pastinya berat. Sunan Cendana lahir dengan nama Sayyid Zainal Abidin di lingkungan tembok Istana Giri Kedaton pada sekitar akhir abad ke-16 atau sekitar pertengahan kedua dari kurun waktu 1500-an Masehi. Ibunya adalah salah satu putri Kanjeng Suhunan Kulon alias Sunan Ali Sumodiro. Sunan Kulon merupakan putra ketiga dari salah satu tokoh utama Wali Songo, Kanjeng Susuhunan Giri, yang berjuluk Prabu Satmoto. Dari garis ayah, Sayyid Zainal Abidin merupakan cucu Kanjeng Susuhunan Derajat, putra Kanjeng Susunan Ampel. Ayahnya, yaitu Sayyid Khatib alias Raden Bandar Daya, adalah putra Susuhunan Derajat. Dalam catatan lain disebut jika Sayyid Khatib adalah putra Pangeran Musa bin Susunan Derajat. Dari sinilah nasab kedua orang tua beliau bertemu. Ayahnya Susuhunan Giri, yaitu Sayyid Ishak atau Maulana Ishak, bersaudara dengan Sunan Ampel alias sama-sama putra Sayyid Ibrahim Zainal Akbar Ba'alawi Ibrahim Esmarkandi. Sedang Sunan Giri sendiri diambil sebagai menantu oleh Sunan Ampel. Secara genealogi, garis keluarga ini bersusur galur pada keluarga Sa'adah Ba'alawi di Hadratul Maut Yaman melalui jalur Al-Imam Al-Qutb Al-Awi Ammil Faqih hingga Sayyidina Husain putra Sayyidina Fatimah binti Rasulullah SAW. Nama beliau dalam kitab silsilah kuno
Morembuh adalah Umar Ma'airi. Setelah mendapat mandat dari Sultan Amangkurat I untuk menumpas pemberontak di Belambangan, beliau mendapat gelar Pangeran Purnojoyo atau Pronojoyo. ربنا وعدنا دايكم هدايكم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله استغفر الله أيها الخلق وأتوب إليه من جميع ذنوب وصل على شيخ العابدين ورسول سندان وشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sunan Cendana diperintah oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran Islam di Madura. Dikarenakan masyarakat Madura masih belum mengetahui ajaran Islam, maka Sunan Cendana mengikuti perintah apa yang diamanatkan oleh Sunan Ampel. Kemudian beliau berangkat menuju Pulau Madura dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, banyak rintangan yang menghalanginya, yaitu pada saat menyeberang laut di Selat Madura. Waktu itu ada seekor ikan mondung besar atau ikan hiu yang menghampirinya di pinggiran pesisir Surabaya dan berkata, "Saya siap untuk mengantarkan Kanjeng Sunan." Dan akhirnya beliau naik punggung ikan tersebut menuju Pulau Madura. Sesampai di Selat Madura, tepatnya di Kecamatan Kuanyar, sebelah timur Pantai Rongrong, turunlah Sunan Cendana dari punggung ikan mandung atau ikan hiu. Dan Sunan Cendana berkata kepada ikan mandung tersebut, "Wahai ikan, imbalan apa yang engkau minta dari saya?" Dan ikan mondung atau ikan hiu tersebut berkata, "Saya tidak menginginkan apa-apa, melainkan mendapatkan barokah darimu, wahai Sunan." Akhirnya, Sunan Cendana secara spontan dan berkata, berjanji kepada ikan mondung tersebut, "Apabila ada keturunan saya yang memakan engkau dan keturunanmu, maka keturunan saya akan mengalami suatu penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan atau diobati." Lalu ikan mondung tersebut langsung pergi ke tengah lautan di Selat Madura. Sewaktu peristirahatan Sunan Cendana, masyarakat sedang mencari air tawar karena di area sekitar dekat dengan pesisir dan rasanya nyam atau asin. Maka warga sekitar membutuhkan air untuk berwudu. Selepas istirahat, Syekh Zainal Abidin atau Sunan Cendana akan melakukan sholat dan mencari sumber air untuk melakukan wudu. Dari ujung timur hingga ujung barat di daerah tersebut tidak menemukan air yang dapat dijadikan wudu karena airnya terasa asin. Maka Sunan Cendana kembali ke masjid dan kemudian menancapkan tongkatnya ke daerah pinggiran masjid, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadilah sebuah sumber air yang sangat deras dengan kedalaman 2 kola, tidak lebih ataupun kurang. Rasa air tersebut terasa netral, tidak berasa asin, dan seluruh desa tersebut terimbas barokah dari Sunan Cendana, dikarenakan seluruh air di desa tidak terasa asin lagi meskipun berada di daerah pesisir pantai. Hingga akhir hayatnya, beliau dimakamkan di sekitar masjid dan warga sekitar menyebutnya dengan Sunan Cendana karena kejadian kayu beduk dan air yang tawar. Berikut kami sebutkan silsilah Sunan Cendana Kuanyar Bangkalan. Dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, makam di Madinah. Istri Sayyidina Ali,
bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Husain, makam di Karbala Irak. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, makam di Madinah. Muhammad Al-Baqir, makam di Madinah. Ja'far As-Shadiq, makam di Madinah. Ali Ar-Uraidi, makam di Madinah. Muhammad An-Naqib, makam di Basrah Irak. Isa Ar-Rumi, makam di Basrah Irak. Ahmad Al-Muhajir, makam di Hadramaut Yaman. Ubaidullah Abdullah, makam di Yaman. Alwi, makam di Sahel Yaman. Muhammad Sohibus Saumiyah, makam di Hadramaut Yaman. Alwi Atsani, makam di Yaman. Ali Kholi Qasam, makam di Tarim, Hadramaut. Muhammad Sohib Marbot, makam di Yaman. Alwi Amil Faqih, makam di Yaman. Abdul Malik Asmad Khan, lahir di kota Qasam, Hadramaut sekitar tahun 1504 Hijriah, hijrah ke India, meninggal dan dimakamkan di Nasirabad, India. Kemudian Al-Amir Abdullah Asmad Khan, Al-Amir Muazzam Syah Maulana Ahmad Jalaluddin, makam di India. Jamaluddin Al-Husain Jumadil Kubro, makam di Wajo, Makassar. Ibrahim Asmarakondi, makam di Gresik. Raden Ali Rahmatullah Sunan Ampel, makam di Ampel, Surabaya. Raden Qasim Sunan Derajat, makam di Paciran. Dan Raden Muhammad Al-Khatib Bandar Daya, makam di Gresik. Kemudian berputra Zainal Abidin Sunan Cendana. Nama putra-putri Sunan Cendana sudah masyhur, yang disebutkan di banyak silsilah dan tidak ada khilaf. Namun menurut catatan Sumenep, ada nama-nama anak Sunan Cendana yang tidak masyhur di Bangkalan tapi masyhur di Sumenep, yakni Kiai Syed. Kiai Syed memiliki putra Kiai Abdul Karim Agung Balang dan Kiai Muban. Selain catatan Sumenep, ada juga catatan Pamekasan bahwa Sunan Cendana berputra Kiai Hakimuddin Tejo dan catatan Kenjeran yakni Kiai Ahmad Kholik Kenjeran.